Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kalian semuanya. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih banyak dari tim Haliora Power ya sudah bergabung siang hari ini, dan Kang Zero sebagai PTL dari regional Jawa Baratnya ya. Mungkin izin perkenalkan terlebih dahulu, saya recap ya isi untuk patroli Jabar untuk Haliara Power pada siang hari ini. Saat ini juga sudah bergabung manajer K3KL. Ada Pak Bermanto juga yang sudah hadir di kegiatan patroli siang hari ini. Oke, baik. Untuk patroli nanti mohon diinfokan ya dari tim di lapangan terkait progres pekerjaan serta hal-hal yang mungkin nanti akan saya tanyakan ya. Nah, itu mungkin nanti dijawab. Dari tim di lapangan, Pak Agung, Ya, Bu. boleh dijelaskan terlebih dahulu, Pak, terkait progres pekerjaannya hari ini? Ini hari ini baru dapat satu, Bu. Baru mulai. Untuk posisinya tapi sudah di lokasi ya, Pak Agung? Udah, Bu. Sudah ya, udah di lokasi user ya? Ya. Oke, sudah sampai di progres mana? Baru mulai dari ODP, Bu. FAT. Oke. Baru survei tadi ya berarti? Ya, benar, Bu. Oke, untuk usernya di daerah mana, Mas? Daerah Bale Endah, Bu. Bale Endah. Untuk wilayah atau kotanya di daerah mana? Jalan dari Jalan Adipati Ukur, Bu. Daerah Bale Endah. Kabupaten Bandung itu. Oh, Kabupaten Bandung. Ya, Kabupaten. Oke. Oke, untuk tim Pak Agung sendiri ada, mungkin boleh perkenalkan Pak, dengan siapa saja timnya? Ya. Ada saya, Bu, Oki Rustian. Oke, untuk tim yang satu lagi Pak Agung ya, Agung Sopian ya. Sama saya, Pak. Sama saya, Bu, Izak Mukilah. Oh, bertiga timnya ya, Mas? Ya, soalnya tinggal tigaan, ganjil. Tinggal satu tim. Oh, satu tim. Memang bertiga atau gimana? Awalnya kan 2 tim, duaan, tapi yang satu tuh udah keluar, jadi tinggal bertiga. Ya udah di satu timin aja gitu. Oh, oke. Untuk nomor PA-nya sudah keluar saat ini? Nomor PA sudah. Nomor PA sudah ya? Sudah ada semua. Oke, baik. Dari untuk tim retail di wilayah Bale Endah, Kabupaten Bandung. Nah, untuk timnya sendiri mungkin boleh salah satu atau ketiganya. Ini sudah mengikuti training dari K3KL belum, Mas? Training K3KL? Udah. Betul. Waktu Zoom Yang itu di ya Zoom, udah. betul. Ya udah, Sudah ya, udah. Mas ya? Sudah. Oke. Untuk posisi tiang yang paling terdekat dengan user, boleh ditunjukkan nggak, Mas? Maksudnya arah linknya. Arahnya tunggu. Ini bentar ya. Ini tiang pertama FAT-nya. Oke. Jalurnya ya di iniin ya. Dilihatin gitu. Arah usernya di mana, Mas? Arah usernya itu yang ada sebelah situ. Oh, sejauh berapa tuh? 350 ada, Mas? 350 enggak sih. Deket. Ini sekitar 150 kurang lah. 150 kurang. Ya. Oke. Ya. Jadi sekarang berada di pos CFAT ya? Ya.
Oke. Untuk APD-nya boleh ditunjukkan dari tim. Oh, tunggu bentar, Pak. Kebetulan saat ini yang bertugas naik tiang itu ada Saudara Agung, Pak Agung Sopian. Pak Bung Sopian ya. Oke. Untuk rekan tim yang lainnya mungkin boleh ditunjukkan juga Oh, APD-nya. ada Oki Rustian. Oke. Nah, satu lagi Ini mungkin bergantian. Oke. Oke, untuk tes pen-nya ada, Mas? Untuk pengecek ketegangan atau tes pen-nya boleh ditunjukkan. Tolong ya. ya, ini hanya memberikan masukan kepada teman-teman. Tolong dalam pekerjaan di jaringan, baik itu JTR maupun JTM, 380 maupun 20 kV, selalu membuat tes pen ya Pak ya. Oh, buat tes Kalau pen. Siap, siap. sikap abai tidak bawa tes pen, di situ tidak merasa tidak ada tegangan, itu sebenarnya awal dari sebuah kelalaian yang bisa menimbulkan Siap. insiden yang bisa berpengaruh kepada kalau insiden itu terjadi bisa cacat tetap maupun kehilangan jiwa. Jadi minta tolong Pak ya, kelihatannya remeh, tapi ini sangat berpengaruh sekali terhadap keselamatan kerja. Mungkin itu Siap, ya diperhatikan ya Pak ya. Untuk siap. Tapi kedepannya, untuk setiap pekerjaan di jaringan JTR, JTM maupun transmisi, tolong tes pen di bawah ya Pak ya, untuk ya, mengetes apakah daerah kerjanya aman dari tegangan atau tidak. Monggo jadi Mbak Rika, ngetes ya gimana mau Pak? mau tanya Pak, jadi ngetesnya tuh gimana? Misalkan saya kan naik naik tiang misal tuh. Terus ada di udah ada di atas di FAT udah pasang harness. Terus ngecek pemakaian tes pen-nya tuh di mana gitu. Oke, Supaya saya Pak. tuh bisa tahu cara makainya. Kan saya Oke, kan biasa pakainya tuh di terminal simpel Pak, simpel Pak. Tes pen itu alatnya untuk apa? Berfungsi untuk apa Pak? untuk memeriksa tegangan, adanya tegangan atau Oke, tidak ada. itu simpel Pak. Di tiang jaringan JTR maupun JTM itu ada dua jenis tipe tiang. Tiang Ya, besi maupun tiang dari beton. beton. Kalau tiang beton, misalnya groundingnya itu bocor, berarti ada Ya, kemungkinan induksi yang akan ada di tegangan tersebut. Begitu juga untuk di ya. tiang. Fungsi pertama Bapak tes pen dulu tiang itu, apakah ada tegangan atau tidak. Oh, Terutama, ditempelin ke tiang berarti ya? iya ditempelkan Pak. Oh, siap, siap, siap. Oke, Bapak sudah bekerja di jalan kan sudah lama kan ya Pak ya? Ya, Pak. Sudah lama ya. Hal-hal Ya, itu harus diperhatikan Pak. siap, siap, Karena siap, Bapak Pak. izin dengan keluarga bekerja itu harus bekerja dengan aman ya. Kita Siap. tidak mau dengar terjadi insiden gara-gara kita unsafe action ya. Artinya sikap-sikap kita abai terhadap K3. Mungkin Siap, itu ya Pak ya. siap. Pertama, Bapak sebelum bekerja dites pen dulu, tiangnya itu ada tegangan atau tidak. Terus begitu Bapak naik, Bapak ragu di situ ada tegangan atau tidak, Bapak tes pen dulu Oke, untuk siap. uji ada tegangan atau tidak. Siap, Pak. Baik, Ya, monggo Mbak make sure, Rika saya make bisa sure dulu dilanjut. berarti sebelum naik tiang tuh berarti tiangnya dites dulu sama tes pen gitu ditempelin gitu Betul, ya. takutnya ada Siap, tegangan tembus ya Pak ya. Monggo siap. Mbak Rika bisa dilanjut Mbak Rika. Siap, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Baik, Monggo Mbak terima Rika kasih. dilanjut Mbak Rika. Siap, terima kasih banyak Pak Barmanto atas tambahan arahannya untuk tim di lapangan. Mungkin saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu ya. Untuk tangga yang digunakan tangga teleskopik ya Mas? Apanya? Maaf, nggak Tangga, kedengeran. tangga yang Tanda, digunakan, tangga tangganya benar. Ya, tangga teleskopik. teleskopik sudah dimodifikasi Mas untuk tangganya Modifikasi gimana modifikasinya? dengan penambahan karet ban atau Oh, ban mungkin sudah, sudah ya? sudah. Oke. Di atasnya di ujung ya? Betul, di tangga Ya, sisi sudah, tangga Pak. paling Itu atas. udah, Bu. Baik, makasih banyak Mas. Ini dengan siapa tadi? Yang Mas Izhar, Izhar ya, ya. sebagai pengawasnya ya di sini untuk tim Haliara Power.
Oke, untuk nomor PA ini di sini sudah keluar untuk unsur yang saat ini, berarti sudah ada legalitas atau penunjukan tugas ya, penugasan dari Icon kepada tim Malio Power. Untuk tim juga sudah diberikan training. Nah, seharusnya ini tidak asing lagi dengan penggunaan tes pen, gitu. Karena sudah di training tersebut sudah dijelaskan bagaimana penggunaannya. Ya, siap. Ya, Terus maaf ya Bu ya. ya, untuk tegangan atau ketinggian ini kan berada di jalur tegangan rendah ya Mas ya. Ya, Nah ini mungkin izin menjelaskan sedikit kenapa mungkin tiang beton kan mungkin pertanyaannya tidak ada apa ya, mungkin bocorannya tidak terlalu berasa seperti ya. Yang retakan yang saat besi. tiang besi begitu. Tapi selain tadi sudah disebutkan dari Pak Barmanto ya, mungkin ada kebocoran di tegangan Ya. rendahnya, itu juga bisa terasa. Selain itu juga ada penerangan lampu jalan, Mas. Tuh, ada Oh, kalau penerangan jalan umum, ada PJU. ya, Nah, itu mungkin boleh di Google ya, bahwa di sana ada ya. juga kecelakaan yang diakibatkan oleh penerangan jalan umum tersebut. Karena mungkin penerangan Oh, jalan umum di sana kan untuk instalasinya itu mendekati apa namanya jalur telekomunikasi kita ya, tidak mungkin ya, setara dengan TR. Jadi ya. dia cukup dekat. Dan kabelnya itu biasanya untuk menuju ke saklarnya itu akan melewati jalur telekomunikasi kita. Nah, itu yang juga sering terjadi kebocoran karena mungkin dari kabel dan lain sebagainya itu tidak ada pemeliharaan. Karena itu kan bersifatnya punya masyarakat umum ya. Masyarakat ya. Jadi suka terkelupas atau mungkin dari boxnya itu sudah karatan. Nah, itu hal-hal tersebut yang bisa jadi salah satu faktor untuk kebocoran. Makanya kita butuh gunakan untuk tes pen seperti itu. Siap. Siap. Nah, apabila terjadi seperti itu, ini mungkin ya kalau yang rendah sendiri eh, lebih terasanya itu terkejut ya, lebih ketika kita merasakan ada kebocoran itu lebih ke terkejut. Kalau tersengat arus listrik di tegangan rendah itu mungkin tidak terlalu berat ya konsekuensinya, kecuali tegangan Ya, menengah yang 3 fase itu 20 kilovolt itu pasti teman-teman sudah kerasa. terpanggang lah ya, sudah tersengat arus listriknya lumayan cukup berat dan bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk di tiang TR ini juga harap menjadi perhatian gitu. Walaupun mungkin tiang TR terus juga tiangnya itu tiang beton, itulah tadi faktor-faktor tadi ya yang bisa menyebabkan teman-teman tersengat arus listrik atau shock karena terjatuh dari ketinggian. Nah, itu sih yang lebih kami khawatirkan untuk teman-teman retail. Jadi nanti setelah patrol ini bisa langsung disediakan untuk tes pennya ya Mas ya. Tespennya paling masih di rumah, tespennya tuh gimana? Nah ini mungkin besok untuk progresnya bisa Oh, sambil progres safety besok. briefing ya Oh difotokan ya. ya untuk Oh iya. tes pen yang dimiliki oleh tim. Siap. Mungkin kalau dari saya terakhir untuk tim kan ada di mungkin Jawa Barat itu lumayan sedang pancaroba ya Mas ya. Kadang Ya. panas terik, terus nanti sore suka hujan. Nah itu Dan mungkin mewaspadai teman-teman juga untuk bekerja saat hujan itu APD-nya sering sekali kehujanan. Nah ya, sebenarnya kan progres ini tidak dilakukan saat nggak hujan. hujan ya. Ya, Sudah hujan itu tidak dilanjutkan. Cuma ini APD-nya kehujanan saat di jalan ya. gitu. Jadi mungkin solusinya juga teman-teman saat di jalan ya, terus turun hujan bisa diganti dengan mungkin sendal atau alat alas kaki yang lainnya lah. Jangan Jadi bawa safety salin lah shoesnya. ya. Betul, seperti itu. Oke, mungkin itu saja poin-poinnya rekan semuanya dari Pak Bermanto mungkin dan Pak Anggara ada tambahan lainnya. Silakan. Baik, saya tambahkan, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sroh li Sodri Wasir li Amri Walul Datan Bilisani Yabkau Kauli. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Barmanto, saya selaku manajer K3 KL PLN Icon Plus. Jadi terima kasih waktunya Bu Rika ya telah memberikan waktu kepada kami, dan saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada rekan SBU Regional Jawa Barat, dan juga di sini ada Pak Sirul dan juga ada rekan-rekan dari Haliora ya, Haliora Power ya, atas kerjasamanya, atas kerja kerasnya membantu teman-teman SBU Regional Bandung. Yang perlu kami perhatikan, kami ingatkan, kami tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan teman-teman, dan insya Allah saya berkomitmen, saya pribadi, pagi saya akan insya Allah terus ikut terkait safety briefing, dan siang akan terus ikut safety patrol ya, mengawal teman-teman supaya tidak ada yang terjadi lagi yang namanya insiden. Insiden itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah unsafe action atau tindakan-tindakan yang tidak aman. Ini salah satunya mungkin kami membantu mengingatkan, tadi tidak membawa tespen itu adalah bagian dari unsafe action ya. Artinya tindakan yang tidak aman. Kelihatannya hal kecil, tapi itu akan berpengaruh kepada kinerja teman-teman terkait K3LH. Itu pertama. Terus yang kedua ada yang namanya unsafe condition atau kondisi yang tidak aman. Contohnya adalah bekerja di saat hujan dan petir. Itu adalah unsafe condition atau kondisi-kondisi yang tidak aman. Nah, dua kondisi ini dominan akan bisa berpengaruh terhadap kejadian atau insiden. Insiden itu berpengaruh kepada dua hal. Yang pertama adalah cacat tetap, maupun yang kedua kehilangan nyawa manusia. Karena apapun itu tidak ada yang lebih baik kecuali nyawa manusia. Itu pertama. Terus yang kedua adalah kita tentunya kalau sudah berkeluarga, bekerja di lingkungan Icon Plus, kita berangkat dari rumah meminta izin keluarga, anak dan istri kita, berharap kita pulang dengan sehat dan selamat, gitu ya. Jadi mohon K3LH ini tolong diperhatikan. Kami tidak akan pernah bosan-bosan setiap hari mengingatkan teman-teman, mengingatkan kita sendiri semuanya untuk bekerja secara aman. Seperti itu ya Bapak dan Ibu semuanya. Tapi spiritnya adalah satu, kita berharap supaya tidak terjadi insiden di lingkungan kerja kita. Yang berikutnya adalah kerugian jika terjadi insiden, baik itu yang menimbulkan cacat tetap maupun kehilangan nyawa. Yang pertama adalah kedukaan yang besar buat keluarga. Yang kedua juga akan menjadi nilai pengurang bagi perusahaan, dalam hal ini Icon Plus, karena setiap kejadian insiden baik itu cacat tetap maupun kehilangan nyawa itu akan mengurangi nilai kinerja perusahaan, yaitu minimal 2 maksimal 10. Jadi tolong diperhatikan. Itu yang kedua, dan yang ketiga adalah citra perusahaan. Bagaimana insiden itu terjadi, lalu itu di blow up di lingkungan masyarakat, tentunya nilai perusahaan juga akan jatuh di mata pelanggan maupun di mata stakeholder yang lainnya. Jadi dengan bentuk rasa sayang kami selalu mengingatkan ke teman-teman, tolong diperhatikan untuk K3LH-nya dalam melakukan pekerjaan. Kami berharap setelah ini nanti minta tolong kepada teman-teman yang belum membawa TSPN atau belum melengkapi alat pelindung dirinya, tolong dilengkapi. Apapun, sehebat apapun Anda bekerja, jika K3 Anda abaikan, itu akan mengundang risiko yang besar terhadap insiden itu terjadi. Mungkin dari kami cukup sekian. Mohon ini menjadi ingatan, menjadi masukan pada teman-teman untuk selalu bekerja dan saling mengingatkan terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Dari saya rasa cukup. Untuk selanjutnya, monggo Mbak Rika untuk melanjutkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Barmanto. Mudah-mudahan poin-poin tadi bisa dipahami ya oleh rekan-rekan semuanya. Bukan hanya tanggung jawab leader saja untuk K3 ini, namun kembali lagi kepada diri masing-masing. Karena K3 ini bukan tanggung jawab tim K3 aja, leader aja, tapi adalah pribadi masing-masing. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Dari Kang Zero mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan? Mangga. Ya, terima kasih Bu Rika.
Eh, Pertama, terima kasih buat Pak Barmanto atas arahan dan eh, ilmunya buat kita semua di khususnya SBU Jawa Barat ya dan tim Haliora Power di Jawa Barat. Kemudian yang kedua saya ke Kang Izar. Kang Izar mungkin saya perlu ingetin tadi seperti kata Pak Barmanto ada unsafe action dan unsafe condition ya. Nah, terkait unsafe condition, karena seperti tadi yang sudah disampaikan juga Pak Bermanto, Bu Rika, kita kan cuaca lagi nggak menentu ya, kadang-kadang tiba-tiba hujan, kadang-kadang tiba-tiba berhenti gitu. Nah, jika misalkan nanti terjadi hujan dan mungkin berhenti dan teman-teman masih di lapangan dan mau lanjut lagi, tolong diperhatikan situasi di lapangan terkait apa ya mungkin tingkat kelicinan. Nah itu tolong diperhatiin. Pijakan tangga itu tolong diperhatiin di sekelilingnya apakah lantai tanahnya itu licin atau aspal yang licin. Namun teman ini kan bertiga ya, karena bertiga ya harusnya teman-teman yang di bawah bisa membantu untuk mengamankan tangga gitu ya ketika yang satu lagi naik ke atas. Kemudian ini mungkin di luar kondisi yang sekarang terjadi, saya pengen ngingetin Kang Izar dan tim jika ya karena ini sering terlupakan oleh teman-teman di teknisi di lapangan nih. Karena kondisi aktualnya memang ada FAT kita yang tertanam di atas rooftopnya rumah warga gitu ya. Nah ini tolong jangan memaksakan naik ke atas rooftop rumah warga. Kalau dilihat di atasnya ada kabel PLN, apalagi itu kalau kabel TM ya. Kalau kabel TM itu kabelnya agak besar, terus kadang nggak ada pelindungnya. Nah itu bahaya. Intinya teman-teman jika menemukan ada FAT yang ataupun tidak FAT itu ngelewatin kabel aja ya harus ngelewatin rumah warga yang harus ke atas rooftop. Tolong perhatikan jarak antara rooftop dan kabel listrik yang mungkin ada di atasnya. Kalau misalkan itu kira-kira dilihat dari jauh dulu, jangan naik dulu ya, dari jauh dikira-kira dulu itu kira-kira eh, jaraknya dari kepala ketika kita berdiri itu lebih dari 2 meter nggak gitu. Kalau di bawah 2 meter saran saya mending tidak usah dipaksakan. Mending dibatalkan atau dicari jalur lain atau kalau memang tidak memungkinkan lagi nanti koordinasi sama saya atau sama PTL area masing-masing untuk keputusannya harus seperti apa. Nah ini saya ingetin ya yang naik rooftop hati-hati gitu. Eh Mungkin itu aja dari saya, Bu Rika. Terima kasih, Bu Rika, bimbingannya Pak Barmanto. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Kang Zero ya untuk penutup dan juga arahannya terkait tim. Mudah-mudahan bisa dibantu. Kami juga untuk selalu mengingatkan tidak hanya soal teknis pekerjaan, namun ketiganya juga untuk bisa diperhatikan dari tim-tim di lapangan. Atau mungkin ketika dokumentasi di aplikasi terus terlihat ada APD yang belum lengkap atau foto dokumentasi saat briefingnya tidak sesuai, itu boleh mungkin diberi teguran ya untuk tim-tim yang ditemukan seperti itu agar bisa dipahami bahwa hal tersebut mungkin nanti bisa diperbaiki ke depannya. Itu saja mungkin sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Kan hati-hati saat melakukan pekerjaan, mohon waspadanya. Saya izin tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.